warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Uci dalam pelajaran IPS. Ya, dengan IPS kita dapat mengenal dunia ini secara sederhana dan menjangkau seluruh dunia dengan sangatlah mudah. Oke, selamat kepada anak-anak ibu semuanya telah berhasil naik ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkat kelas 8. Nah, untuk pertemuan sekarang ini kita terpaksa harus menggunakan media seperti ini, dimana kita masih terkendala yang dengan namanya masalah COVID-19. Tapi ibu harap kalian tidak patah semangat dalam belajar kali ini. Untuk pertemuan hari ini, ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih dalam kondisi masalah yang sudah 4 bulan ini melanda Indonesia, yaitu masalah COVID-19. Tapi dengan masalah ini, ibu harap semangat belajar anak-anak ibu tidaklah pudar. Oke, ibu yakin kelas ini dapat mencapai pelajaran IPS di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke dalam materi geografi. Ya, geografi. Di kelas 7 kita pernah belajar geografi, yaitu mengenai interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang di mana ruang itu adalah tempat atau wadah atau lokasi. Nah, untuk kelas 8 ini kita belajarnya yaitu pengaruh keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara di Asia Tenggara, atau kita singkat dengan namanya ASEAN. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kita harus mampu menjelaskan apa sih pengaruh perubahan ruang tersebut. Yang kedua, yaitu kita dapat menjelaskan sejarah berdirinya ASEAN. Oke, anak-anak ibu, siap untuk belajar pada kali ini? Oke, selamat belajar. Pengaruh keruangan terhadap kehidupan manusia. Nah, tadi di pembukaan ibu sudah menjelaskan. Di kelas 7 kita sudah mempelajari tentang apa itu ruang. Masih ada yang ingat apa itu ruang? Ya, benar sekali. Ruang adalah tempat di mana manusia melakukan interaksi untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, sekarang itu apakah kita sedang berada dalam ruang? Nah, itu pertanyaan di kelas 7. Nah, sekarang anak-anak ibu perhatikan Indonesia. Indonesia letaknya di mana? Oh, secara geografis, Indonesia itu terletak di antara 2 samudra dan 2 benua. Oke, itu secara geografis. Namun, secara geologis, Indonesia itu terletak antara pertemuan 3 lempeng besar dan juga pertemuan 2 sirkum. Apa 3 lempeng besar itu, Ibu? Oke, yang pertama lempeng Indo-Australia, yang kedua lempeng Asia, yang ketiga yaitu lempeng Pasifik. Sedangkan 2 sirkum itu apa? Sirkum itu adalah circle. Circle berarti lingkaran, lingkaran cincin api. Berarti Indonesia dilalui oleh gunung api muda yang aktif. Nah, dengan kondisi seperti itu mengakibatkan Indonesia rawan dengan fenomena-fenomena alam. Apa contoh fenomena alamnya? Ya, benar. Fenomena alamnya yaitu gempa bumi dan juga letusan gunung berapi. Selain menimbulkan kerusakan di muka bumi, ternyata bencana alam tersebut juga menimbulkan manfaat. Apa manfaatnya? Contoh, karena Indonesia dilalui oleh lingkaran cincin api atau rangkaian gunung api muda, sehingga Indonesia kaya akan bahan mineral. Contohnya seperti besi ataupun seperti nikel dan juga barang tambang lainnya. Dan juga karena pergeseran karena tekanan panas dari dalam bumi mengakibatkan Indonesia juga kaya dengan berbagai batuan.
Nah, karena Indonesia kaya dengan sumber daya alam, bukan hanya dari batu-batuan, bukan hanya dari logam, juga sumber daya alam yang lainnya, sehingga apakah itu hanya untuk keperluan Indonesia saja? Kalau kita pergi ke konsep ekonomi, kalau kebutuhan kita sudah terpenuhi, otomatis barang atau bahan yang ada sama kita akan kita jual. Nah, karena itulah Indonesia melakukan interaksi dengan negara-negara tetangganya. Apa contoh negara tetangga Indonesia? Ayo, yang pertama, di sebelah utaranya Indonesia. Apa kira-kira? Benar sekali, ada Thailand, ada apa lagi? Malaysia, dan juga ada Singapura. Kalau di sebelah timur Indonesia, negara apa? Negara Papua Nugini. Kalau di sebelah selatan Indonesia apa? Negara Timor Leste. Nah, namun tidak seluruhnya, seluruh negara yang Ibu bilang tadi masuk ke dalam satu kesatuan. Apa satu kesatuan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Indonesia letaknya di benua apa? Di benua Asia. Fokus Asianya Asia apa? Asia Tenggara. Oke, oleh sebab itu Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Dan Indonesia masuk atau pencetus lahirnya sebuah organisasi dalam suatu kawasan Asia Tenggara. Apa organisasinya? Good, organisasinya yaitu ASEAN. Salah satu perkembangan terpenting di bidang politik dan keamanan. ASEAN created the ASEAN Regional Forum. ASEAN must be 8 Agustus 1967, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN resmi berdiri di Bangkok, Thailand. ASEAN adalah kelompok komunitas negara di kawasan Asia Tenggara. Pada awalnya, ASEAN digagas oleh 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Seiring waktu berjalan, 5 negara lain kemudian bergabung masuk ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Ya, apa itu ASEAN? ASEAN, kalau kita panjangkan lagi, adalah Association of Southeast Asia Nation. Berarti satu kesatuan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan gambar ini. Ada berapa negara yang tergabung dalam ASEAN? Silahkan dijawab dalam kertasnya ya. Nanti Ibu tanya kembali. Yang kedua, tadi Ibu ada bilang Papua Nugini, Timur Leste berbatasan juga dengan Indonesia. Kenapa Timur Leste, Papua Nugini tidak masuk ke dalam keanggotaan ASEAN? Itu pertanyaan kedua. Nanti kita jawab bersama-sama. Oke? Nah, penasaran nggak? Apa sih ASEAN itu? Kenapa ada lahirnya ASEAN? Ya. Nah, kenapa sih ASEAN itu bisa lahir? Itu ada beberapa faktor anak-anak Ibu. Apa aja faktornya? Sejarah kenapa ASEAN itu bisa lahir? Yang pertama, karena apa kalau kita membuat satu kelompok, apa yang menyebabkan kita bersatu? Ya, yang pertama karena persamaan nasib. Nasib apa? Nasib wilayah negara di Asia Tenggara sama-sama negara yang pernah terjajah oleh bangsa lain atau bangsa barat. Tapi Bu, Thailand itu nggak pernah dijajah. Kenapa? Beda ya. Kalau Thailand, kenapa Thailand tidak pernah dijajah? Itu karena Thailand itu wilayah transitnya.
transitnya kapal-kapal. Jadi dia daerah transit, jadi nggak boleh terjajah dahulu itu. Dan juga Thailand memiliki hubungan erat dengan bangsa Eropa. Yang kedua, yaitu karena persamaan budaya. Coba perhatikan, Indonesia, Malaysia, Singapura, apa bahasa yang paling enak atau paling sering kita dengar? Melayu. Indonesia juga banyak daerah yang memakai bahasa Melayu. Contohnya seperti Aceh, Riau, Kalimantan. Itu memakai bahasa Melayu. Sumatera Barat juga memakai bahasa Melayu. Itu sama dengan Malaysia, Singapura, Brunei. Nah, itu juga memakai bahasa Melayu karena persamaan budaya. Karena secara sejarahnya dahulu waktu kelas 7, apa Ibu jelaskan? Bangsa Indonesia itu datang atau hadir karena migrasinya bangsa dari Yunan itu melalui negara-negara Asia Tenggara. Karena itu wajah orang Indonesia juga ada kemiripan dengan bangsa-bangsa di Asia Tenggara lainnya. Orang Thailand, orang Vietnam, wajah orang Indonesia itu juga hampir sama dengan itu. Yang ketiga, apa sih latar belakang berdirinya ASEAN itu? Yaitu letak geografisnya. Letak geografis atau negara-negara yang tergabung dalam ASEAN hampir sama, yaitu diapit oleh benua Asia dan juga benua Australia, dan juga diapit oleh Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Keempat, itu karena adanya kesamaan kepentingan, di mana negara-negara di Asia Tenggara rata-rata merupakan wilayah transitnya atau wilayah transito. Contohnya Selat Sunda dan juga Selat Mal. Nah, ASEAN itu berdirinya kapan? ASEAN itu berdirinya tanggal 8 Agustus 1967, diprakarsai oleh 5 orang. Siapa aja 5 orang itu? Perhatikan di sini. Indonesia itu diwakili oleh yang namanya Adam Malik. Dari Malaysia ini diwakili oleh Tengku Abdul Razak. Lalu ini dari Filipina. Dari Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Yang keempat, siapa kira-kira wajahnya? Oke, yang keempat itu adalah Tahanat Koman. Tahanat Koman ini siapa? Tahanat Koman ini adalah perwakilan dari negara Thailand. Nah, yang terakhir, tetangga Indonesia. Negara terkecil. Apa? Singapura. Namanya S. Raja Ratnam. Kelima negara ini merupakan negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Nah, setelah 5 negara itu berkumpul, yaitu dengan disepakatinya deklarasi Bangkok, itu masuklah beberapa negara lainnya. Negara yang masuk pertama kali yaitu 1. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam kapan masuknya, Bu? Brunei Darussalam itu masuk pada tanggal 7 Januari 1984. Setelah Brunei Darussalam, siapa lagi yang masuk? Yang masuk selanjutnya yaitu Vietnam. Vietnam masuk menjadi anggota ASEAN yaitu tanggal 28 Juli 1995. Setelah itu siapa lagi yang masuk, Bu? Masuk setelah itu yaitu Laos dan Myanmar yaitu tanggal 23 Juli 1997. Jadi siapa negara termuda dalam keanggotaan ASEAN? Siapa? Tadi coba ingat kembali petanya ini. Coba lihat, apa negara yang tidak Ibu sebutkan tadi? Benar, yaitu Kamboja masuk menjadi keanggotaan ASEAN 16 Desember 1998. Itu karena sebelum Laos dan Myanmar masuk, sebenarnya Kamboja udah mau masuk, tapi karena ada konflik internal di negaranya, dia belum bisa masuk menjadi keanggotaan ASEAN. Makanya tanggal
16 Desember 1998 Kamboja masuk menjadi keanggotaan ASEAN. Nah, itu sejarah singkatnya ASEAN. Bagaimana anak-anak ibu paham dengan materi sejarah berdirinya ASEAN tersebut? Ya, ibu harap kita semua bisa memahami bagaimana sih latar belakang atau sejarah berdirinya ASEAN. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan anak-anak ibu untuk baca materi ASEAN juga, yaitu tentang tujuan berdirinya ASEAN, lalu pembagian negara ASEAN. Selanjutnya, bagaimana sih letak geografis ASEAN tersebut. Oke, untuk anak-anak ibu silahkan di subscribe dan juga di share ke kawan-kawannya agar bisa ilmu ini bermanfaat juga untuk yang lainnya. Dan jangan lupa selesaikan tugas yang akan ibu share nanti di deskripsi video ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini secara baik, dan ibu harap besok kita juga bertemu dengan kondisi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.